Di sebuah kota besar yang penuh cahaya neon, suara klakson, dan notifikasi yang tak pernah berhenti, hiduplah seorang perempuan muda bernama Aruna. Ia bekerja di sebuah perusahaan multinasional dengan jadwal rapat yang padat, target yang menekan, dan ekspektasi sosial yang terus menghantui. Setiap malam, ketika ia pulang ke apartemen kecilnya di lantai 23, ia membawa pulang bukan hanya laptop dan ponsel, tetapi juga beban pikiran yang menumpuk. Notifikasi email masih berdenting, pesan WhatsApp dari rekan kerja masih masuk, dan media sosial terus menampilkan kehidupan orang lain yang tampak lebih bahagia, lebih sukses, lebih tenang. Aruna sering bertanya dalam hati, bagaimana mungkin aku bisa tidur dengan damai kalau dunia di sekitarku tak pernah berhenti berisik? Target penjualan yang harus dicapai, laporan yang harus selesai sebelum tengah malam. Orang tua yang berharap ia segera menikah, saudara yang membandingkan pencapaiannya. Teman-teman yang tampak lebih mapan, lebih stabil, lebih bahagia. Semua itu membuat Aruna merasa seperti Daud yang dikepung musuh. Bedanya, musuhnya bukan pedang dan tombak, melainkan ekspektasi, perbandingan, dan rasa takut gagal. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan, listrik di apartemen tiba-tiba padam. Semua layar mati, tidak ada wifi, tidak ada notifikasi, tidak ada cahaya neon, hanya kegelapan dan suara hujan di luar jendela. Aruna duduk di lantai, menyalakan lilin kecil. Dalam keheningan itu, ia merasakan sesuatu yang jarang ia temui. Ketenangan. Ia teringat sebuah ayat yang pernah ia dengar. Aku akan membaringkan diri dan segera tidur, sebab hanya Engkau, ya Tuhan, yang membuat aku diam dengan aman. Mazmur 4 ayat 9. Aruna mengulang kalimat itu dalam hati. Pelan, seperti seseorang yang menemukan pintu lama yang ia kira sudah hilang. Daud bisa tidur tentram bukan karena ancamannya hilang, bukan karena musuhnya mundur, bukan karena situasinya berubah. Ia bisa tidur karena ia tahu siapa yang menjaga, yaitu Tuhan. Aruna menarik napas panjang. Ia tidak perlu musuh dengan pedang untuk memahami betapa gelisahnya ia selama ini. Musuh modernnya bernama deadline, notifikasi, ekspektasi sosial, perbandingan digital, dan ketakutan yang ia simpan sendirian. Semua itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Dunia tak akan tiba-tiba menjadi tenang. Namun, di tengah padamnya listrik itu, ia sadar hati yang damai tidak menunggu dunia menjadi sunyi. Hati yang damai muncul ketika kita tahu siapa yang memegang kendali. Malam itu, dalam cahaya lilin yang temaram, Aruna memutuskan sesuatu yang sederhana. Ia mematikan ponselnya sebelum tidur. Ia menulis 3 hal yang ia syukuri hari itu, meski kecil. Ia berdoa singkat, bukan untuk menghapus masalah, tapi untuk mengingat bahwa ia tidak sendirian. Dengan langkah sederhana itu, ia menemukan bahwa tidur tentram bukan soal dunia menjadi tenang, melainkan hati yang menemukan titik aman, karena mengetahui siapa yang berjaga dalam kehidupannya, yaitu Tuhan. Malam itu, Aruna berbaring di ranjangnya. Hujan masih turun, lilin masih menyala redup. Namun, hati Aruna tidak lagi seperti sebelumnya. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan dirinya. Tidak lagi merasa harus mengendalikan semua. Ia menutup mata dan berkata tanpa suara, Tuhan, Engkau yang menjaga hidupku. Aku boleh istirahat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Aruna tertidur tanpa gelisah, tanpa drama, tanpa memikirkan dunia. Ia tidur dengan damai. Dalam penjagaan Tuhan yang tidak pernah padam, bahkan ketika seluruh kota padam sekalipun. Bila renungan ini menyentuhmu, silakan like, share, dan subscribe untuk lebih banyak renungan singkat seperti ini.